Orang yang terakhir mengunjungi toko Bernice Warden ini adalah Ed Gein. Dan akhirnya aparat pun menggeledah seisi rumah Ed Gein. Dan apa jadinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Azan. Gimana kabarnya Balat Budi? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya, dan semoga semuanya dilindungi dari wabah yang sedang melanda bumi kita ini. Sekarang kan bulan Juli, kemarin Juni. Nah, kalau di luar negeri sekarang tuh liburan musim panas. Kayak yang pernah liburan ke luar negeri aja. Ngomong-ngomong soal liburan, kan sekarang zamannya PPKM nih. Kalau nggak ada PPKM, kalian mau kemana? Apakah keluar kota atau staycation aja di sini? Kayak gua, nggak punya uang. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Kalau liburan keluar kota, kemana sih kalian liburannya? Nah, pasti dong, keluarga di rumah meminta kalian untuk bawakan oleh-oleh, kayak makanan atau souvenir. Misalkan kalian liburan ke Cirebon nih, bawanya dodol. Kok dodol? Nah, terus kan souvenir kayak gelang, kalung, topi, baju, dan lain-lain. Ngomong-ngomong soal souvenir, nah kali ini ada nih orang yang hobi banget ngumpulin souvenir. Cuman souvenirnya bukan souvenir yang gue sebutkan tadi ya. Nah, souvenir yang dia kumpulkan ini sangat unik, yaitu berupa organ tubuh manusia. Ya, kita mah sekarang lagi suka-sukanya kan bahas-bahas yang begitu, yang kasus-kasus kriminal yang ya bisa dibilang aneh lah. Ya seperti yang kemarin ini. Nah, kalian nonton dulu ya video yang ini sampai habis, baru pindah ke yang ini. Siapa sih yang suka ngumpulin souvenir-souvenir unik ini? Ya benar, namanya Edward Theodore Gein atau Edward Gein. Nah, yang mungkin sebagian dari kalian pernah dengar nama ini kan? Nah, bagi yang belum pernah, ya tonton video ini sampai habis. Edward Gein ini berasal dari keluarga yang kurang begitu baik. Ayahnya seorang alkoholik dan ibunya seorang yang sangat religius sekali. Edward Gein atau Ed Gein ini memiliki seorang kakak yang selisihnya umurnya itu 5 tahun, yaitu yang bernama Henry George Gein. Nah, gimana kisahnya? Tonton terus video ini ya. Sebelum kita mulai videonya, gua ingatkan lagi nih ke kalian, ayo like, share, subscribe video ini, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan saat gua upload video-video baru berikutnya. Sudah siap? Check your pillow and enjoy this video. Ed Gein lahir di La Crosse County, Wisconsin, Amerika pada tanggal 27 Agustus 1905. Ed Gein adalah anak dari seorang ayah yang pecandu alkohol berat yang bernama George Philip Gein. Ayahnya ini telah bekerja berbagai macam-macam bidang pekerjaan, misalkan tukang kayu, penganyam, atau di bidang sales. Nah, dia merupakan pecandu alkohol berat, akibatnya sering pindah-pindah pekerjaan karena tidak fokus terhadap pekerjaannya. Ya, namun begitu, dia adalah ayah yang bertanggung jawab untuk mendapatkan nafkah bagi keluarganya. Nah, ibunya bernama Augusta Wilhelmine. Ibunya ini yang bernama Augusta merupakan seorang yang sangat religius sekali. Setiap sore, ibunya ini selalu memberikan khutbah ke Ed Gein dan kakaknya Henry mengenai imoralitas duniawi tentang alkohol dan keyakinannya bahwa wanita di luar sana selain ibunya alat-alat iblis. Kok bilang iblis aja susah ya? Nah, dalam kesehariannya, Ed Gein ini di sekolah memang orangnya pendiam dan pemalu. Namun dalam bidang akademik, Ed Gein ini seorang yang ya lumayan cerdas lah. Dia berprestasi dalam bidang membaca. Ada hal unik mengenai Ed Gein yang sangat suka sekali membaca, yaitu bacaannya ini lumayan berbobot ya, yaitu mengenai Nazi dan kanibalisme. Bertahun-tahun kemudian, ayah dari Ed Gein ini meninggal dunia.
Nah, akibatnya Ed Gein dan kakaknya Henry ini harus banting tulang untuk menghidupi keluarganya. Henry, yaitu kakak dari Ed Gein ini, bekerja sebagai tukang atau pesuruh di desa mereka. Dan Ed Gein bekerja sebagai pengasuh anak-anak. Nah, keduanya ini sangat jujur sekali di masyarakat. Sehingga masyarakat selalu menggunakan jasa-jasa mereka untuk mendapatkan pemasukan sehari-hari. Nah, pada suatu ketika, Henry ini, ya istilahnya bucin lah ya kalau sekarang mah. Dia menyukai seorang wanita, yaitu seorang janda cerai yang memiliki 2 anak, lalu menikah dan pindah ke suatu tempat. Pada tanggal 16 Mei 1944, Gein meminta tolong kepada kakaknya ini, yaitu Henry, untuk membantunya membakar tanaman-tanaman yang ada di ladang mereka. Nah, kan mereka memiliki ladang nih, ladangnya sangat luas. Nah, tanaman-tanaman liar yang berada di sana itu sangat banyak, sehingga mereka membakar dengan kapasitas yang sangat besar. Oleh karena itu, api yang membakar ladang tersebut itu berkobar dengan sangat besar, sehingga tidak bisa dikendalikan oleh mereka. Akhirnya, kobaran api yang sangat besar tersebut menarik perhatian pemadam kebakaran yang di dekat rumahnya Ed Gein ini, dan apinya bisa dijinakkan oleh pemadam kebakaran. Namun Henry, kakaknya Ed Gein, tidak ditemukan. Dan selang beberapa lama, Henry ini ditemukan dalam keadaan terpelungkup dan sudah tewas. Polisi menyimpulkan bahwa Henry ini disebabkan karena serangan jantung. Namun setelah dicek lebih lanjut, ya kalau kita mau otopsi kali ya, dan di belakang kepalanya tersebut terdapat adanya bekas pukulan benda tumpul. Nah, akhirnya polisi ini menyelidiki lebih lanjut. Namun tidak ada barang bukti yang cukup. Akhirnya kakaknya ini, yaitu Henry, disimpulkan bahwa dia mengalami kecelakaan pada saat membakar tanaman yang ada di ladang. Ketika ibunya mendengar kabar bahwa Henry telah meninggal, ibunya ini menjadi depresi dan kondisi tubuhnya semakin menurun. Akhirnya pada beberapa tahun kemudian, ibunya juga ikut meninggal. Pada tanggal 16 November 1957, pemilik toko perkakas yang bernama Bernice Worden menghilang begitu saja. Ketika Frank Worden, yaitu anak dari Bernice Worden ini, mengecek ke tempat kejadian perkara, yaitu TKP, nah Frank menemukan daftar belanjaan yang dimiliki oleh Ed Gein karena beberapa saksi mengatakan bahwa orang yang terakhir mengunjungi toko Bernice Worden ini adalah Ed Gein. Dan akhirnya aparat pun menggeledah seisi rumah Ed Gein. Dan apa jadinya? Aparat menemukan tubuh Bernice Worden ini tergantung terbalik, yaitu kaki di atas, tangan di bawah, dan kulitnya seperti kulit rusa, yaitu dibelek, dan kepalanya dipenggal, serta beberapa bagian tubuhnya ini dimutilasi. Selain itu, aparat juga menemukan di dalam rumahnya souvenir-souvenir yang dia kumpulkan berupa potongan tulang dan bagian tubuh yang masih utuh, keranjang sampah dari kulit manusia yang dibuat untuk menutupi sofa, kulit manusia yang dibuat untuk menutupi beberapa kursi. Ya kalau kita mah yang punya mobil, joknya itu dikasih kulit yang empetek, yang enak, yang bisa dielap tuh. Promosi. Tengkorak manusia yang berada di tiang-tiang ranjang, mangkuk yang terbuat dari tengkorak manusia, legging yang terbuat dari kulit manusia, masker wajah yang terbuat dari kulit manusia, dan yang lebih ekstrim lagi yaitu sebuah tali untuk membuka gorden terbuat dari mulut dan hidung manusia. Selain itu, terdapat ikat pinggang. Ya kalau misalkan di toko-toko lain kan suka ada pernak-pernik tuh kayak besi-besi yang ya kayak band-band metal gitulah. Nah kalau Ed Gein beda lagi. Ikat pinggangnya itu terbuat dari, mohon maaf nih, ngeri, puting-puting manusia, yaitu dikumpulin jadi ikat pinggang. Nah, ngeri kan? Ketika diinterogasi, Ed Gein ini mengaku bahwa sudah 40 kali bolak-balik ke pemakaman untuk membongkar makam-makam tersebut, dan mengaku bahwa dia dalam keadaan linglung ketika menggali makam-makam tersebut. Dan setelah itu mayat-mayatnya yang dikeluarkan dan dirapikannya kuburan-kuburan tersebut. Jadi ya kalau misalkan ada yang melihat lagi, kuburan tersebut itu sudah rapi dan baik-baik saja sih kayak hubungan dia sama kamu. Dan akhirnya setelah diinterogasi lebih lama,
Ed Gein ini menderita penyakit skizofrenia. Skizofrenia ini adalah penyakit gangguan jiwa dan hilang akal ingatan. Dan akhirnya Ed Gein pun tidak dipenjara karena ya memang statusnya ini, kejiwaannya ini sudah gila. Namun Ed Gein ini dimasukkan ke rumah sakit jiwa, ya seperti tahanan untuk orang gila lah. Dan akhirnya Ed Gein meninggal pada tanggal 26 Juli 1984 pada usia 77 tahun. Nah, kasus Ed Gein ini banyak sekali menginspirasi film-film yang ada di dunia, yaitu The Range yang dirilis pada tahun 1974, In the Light of the Moon pada tahun 2000, Ed Gein, The Butcher of Plainfield, ya berdasarkan namanya ya, pada tahun 2007, Rob Zombie House of 1000 Corpses, dan sequelnya The Devil's Rejects. Ya itu dia cerita mengenai kasus yang dilakukan oleh Edward Gein, yang mana dia mengumpulkan souvenir-souvenirnya dari organ tubuh manusia. Nah, gimana menurut kalian? Boleh kasih komen di bawah ya. Sebelum kita berpisah, gua ingetin lagi nih kalian, ayo like, share, subscribe video ini, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi ketika gua upload video-video baru berikutnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gua di Setiabudi Azan dan Facebook gua di Azan Setiabudi. Gua Azan, sampai jumpa di video-video berikutnya. Cheerio!